Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di pelajaran SKI pekan ke-10. Minggu kemarin kita membahas mengenai penyebab runtuhnya atau penyebab terjadinya perang salib. Di antaranya adalah faktor agama, lalu faktor perdagangan, dan di sini faktor penyebab terakhirnya adalah para peziarah dari Eropa yang sering membuat kekacauan selama berada di Palestina. Dan runtuhnya dinasti Ayyubiyah kemudian di sini pada pemerintahan Sultan As-Solih, yaitu terjadi oleh serangan pasukan budak Mamluk. Dan sekarang kita akan membahas mengenai khalifah dinasti Ayyubiyah yang terkena selain daripada Salahuddin al-Ayyubi, yaitu Malik al-Adil Saifuddin yang memerintah kurang lebih selama 19 tahun dari tahun 1200 sampai 1218 Masehi. Bisa dilihat nama lengkapnya adalah Al-Malik al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, berkedudukan di Damaskus. Beliau adalah putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda dari Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Dia menjadi sultan menggantikan Al-Afdal yang tewas dalam peperangan. Dia merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Ini bisa dibaca antara lain nomor 1, 2, dan 3. Silahkan dibaca. Nomor 4-nya, ia kembali memerangi pasukan salib. Jadi maksudnya begini, meskipun Salahuddin al-Ayyubi meninggal dunia, tapi raja-raja sesudahnya tetap masih memerangi pasukan salib karena memang perang salib itu terjadi dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 200 tahun. Itu ya. Nomor D, Al-Malik Muhammad. Namanya adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Mali Muhammad, putra dari Al-Adil. Peristiwa yang dialami pada masa pemerintahannya adalah memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. Lalu di sini menjadi Sultan Daulah Ayyubiyah yang menggantikan Al-Adil yang meninggal. Tapi di sini ia hampir kehilangan tahta karena konspirasi orang-orang Kristen Koptik yang ingin merdeka. Tapi kemudian ia pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya yang bernama Al-Mu'azzam. Dan kemudian di sini kota Dimyat jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Tapi di sini Al-Kamil berhasil menawarkan perdamaian dengan tentara salib, yaitu dengan perjanjian dengan imbalan ia mengembalikan Yerusalem ke pasukan salib. Kemudian ia membangun tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam saudaranya, dan ia mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah Baitul Maqdis kepada orang-orang Kristen. Ini untuk Al-Malik Al-Kamil, ia sebenarnya prestasinya sangat bagus, tapi ia dicemooh tapi juga disanjung. Karena apa? Dia dicemooh karena dia menjanjikan mengembalikan Yerusalem kepada orang-orang salib, padahal Yerusalem adalah milik orang-orang Islam. Jadi ia dicemooh, tapi dia disanjung juga karena berhasil memenangkan perang salib, tetapi ia mengembalikan orang-orang Kristen atau mengembalikan Yerusalem kepada orang-orang salib. Dan ia dulu juga mengembalikan kubah Baitul Maqdis yang dulunya bertanda Kristen kepada orang-orang Kristen lagi.
Dan akhirnya kami menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II yang isinya ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya ke pasukan salib. Lalu nomor 2, kaum muslim dan Yahudi dilarang memasuki kota Yerusalem kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjidil Umar. Dan kemudian ia meninggal dunia dan digantikan oleh As-Sholih Al-Ayyubi. Itu barangkali yang bisa Ibu terangkan untuk hari ini. Minggu depan kita bertemu dengan pelajaran SKI mengenai ilmuwan Daulah Ayyubiyah. Akhiri dengan doa, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati hari ini selalu bermanfaat untuk kita ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.